Kenapa bisa sesuatu terjadi? Kenapa makhluk hidup berperilaku seperti itu? Setiap pertanyaan punya jawabannya sendiri. Dari hal kecil hingga yang besar, selalu ada alasan di baliknya. Kenapa bisa terjadi? Bagaimana cara hidup terbentuk? Dan apa maknanya bagi kita? Semua akan kita jelajahi bersama. Bayangkan kamu sedang duduk di halaman rumah pada malam hari yang cerah. Kamu menatap ke langit, dan di sana terlihat titik-titik cahaya yang berkelap-kelip. Beberapa bintang, dan ada juga planet yang kadang terlihat lebih terang, tidak berkelap-kelip seperti bintang. Lalu, kamu mulai berpikir, planet-planet itu kan mengelilingi matahari. Tapi kalau matahari punya gravitasi super kuat, kenapa mereka tidak ditarik jatuh ke dalamnya? Kenapa mereka bisa terus berputar, seakan-akan ada jalur tak terlihat yang menjaga mereka tetap stabil? Pertanyaan sederhana ini sebenarnya sudah muncul sejak ribuan tahun lalu. Manusia selalu kagum pada langit. Bangsa Mesir kuno, bangsa Maya, hingga orang-orang di Yunani kuno, semua menatap langit dan mencoba mencari jawabannya. Mereka melihat matahari terbit dan terbenam, bulan yang berubah bentuk, dan planet yang bergerak seakan menari di langit. Tapi ada satu misteri yang selalu membuat penasaran. Kenapa planet tidak jatuh? Kalau kita melempar bola ke atas, bola itu pasti jatuh lagi ke tanah. Kalau kita menjatuhkan apel-apel itu akan jatuh ke bawah. Semua benda ditarik oleh gravitasi. Nah, logikanya, kalau Bumi, Mars, atau bahkan Jupiter ada di dekat matahari, bukankah seharusnya mereka semua jatuh ke dalam matahari juga? Apalagi matahari itu ukurannya sangat besar. Bahkan masanya 330.000 kali lebih besar dari Bumi. Tapi nyatanya tidak. Planet-planet tetap berada pada jalurnya masing-masing. Tidak lebih dekat, tidak lebih jauh. Hanya berputar setia mengelilingi matahari. Seakan-akan ada aturan rahasia yang menjaga mereka. Bayangkan kalau tidak ada aturan itu. Mungkin bumi sudah lama tersedot ke dalam matahari, dan kehidupan tidak akan pernah ada. Atau sebaliknya, mungkin bumi akan terlempar jauh ke angkasa gelap, membeku tanpa cahaya dan panas. Tapi semua itu tidak terjadi. Planet tetap berada di orbitnya. Disinilah cerita besar dimulai. Misteri, kenapa planet bisa mengorbit tanpa jatuh, bukan hanya soal planet dan matahari. Ia adalah pintu masuk untuk memahami bagaimana semesta bekerja. Rahasia gravitasi, kecepatan, dan keseimbangan kosmik. Jadi, sebelum kita masuk lebih dalam, coba bayangkan pertanyaan ini lagi. Kalau segala sesuatu jatuh karena gravitasi, kenapa planet tidak jatuh ke matahari? Itulah yang akan kita jelajahi dalam perjalanan 10 bab ini. Sebuah kisah luar biasa tentang harmoni alam semesta. Coba kamu pejamkan mata sebentar, lalu bayangkan dirimu sedang berdiri di atas bumi. Kamu melompat tinggi ke udara. Apa yang terjadi? Ya, kamu akan selalu kembali turun ke tanah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menarik tubuhmu ke bawah. Itulah gravitasi. Gravitasi ini bisa dibilang adalah kekuatan ajaib yang tak bisa kita lihat, tapi selalu kita rasakan. Setiap kali kamu berjalan, berlari, atau bahkan sekadar duduk, gravitasilah yang membuatmu tetap menempel di bumi, tidak melayang-layang seperti astronot di luar angkasa. Tapi tahukah kamu, gravitasi bukan hanya ada di bumi. Setiap benda di alam semesta punya gravitasi. Bahkan kamu, aku, dan segelas air pun punya gravitasi. Bedanya, karena benda-benda kecil seperti tubuh kita masanya sangat ringan, gaya gravitasinya hampir tidak terasa. Lalu bagaimana dengan benda yang masanya sangat besar, seperti planet atau bintang? Nah, disitulah gravitasi bekerja dengan kekuatan penuh. Semakin besar massa suatu benda, semakin kuat pula tarikan gravitasinya. Sekarang mari kita bayangkan matahari. Matahari adalah benda raksasa dengan ukuran dan massa yang jauh lebih besar dibanding bumi. Bahkan, matahari memiliki 99,8% dari seluruh massa di tata surya kita. Artinya, hampir semua berat tata surya ada di matahari. Tidak heran gravitasi matahari sangat luar biasa kuat. Kalau kamu pernah melihat kelereng ditaruh di atas kain elastis, lalu kamu menaruh bola berat di tengah kain itu, kain akan melengkung ke bawah. Kelereng-kelereng kecil di sekitarnya akan bergerak menuju bola besar di tengah itu. Nah, kira-kira seperti itulah matahari dan planet-planet. Matahari seperti bola raksasa yang melengkungkan kain ruang waktu di sekitarnya. Planet-planet yang lebih kecil akhirnya tertarik untuk berada di jalurnya. Artinya, planet-planet kita sebenarnya memang ditarik oleh gravitasi matahari setiap saat. Bumi, Mars, Venus, bahkan Jupiter, semua planet itu sedang jatuh ke arah matahari sepanjang waktu. Tapi tunggu dulu.
Kalau memang jatuh, kenapa planet-planet itu tidak menabrak matahari? Nah, disinilah keajaiban sejati dari gravitasi bercampur dengan sesuatu yang lain. Gerakan planet itu sendiri. Planet tidak hanya diam lalu ditarik jatuh. Mereka bergerak sangat cepat mengelilingi matahari. Jadi ada tarikan gravitasi ke dalam, tapi juga ada gerakan maju yang membuat planet selalu meleset, sehingga ia tidak pernah benar-benar jatuh. Bayangkan kamu sedang bermain dengan bola, dan mengikatnya dengan tali, lalu memutarnya berputar-putar. Tali itu seperti gravitasi yang menarik bola ke arah tengah, tapi bola tetap berputar karena ada gerakan maju. Kalau talinya putus, bola akan terlempar jauh. Tapi selama tali itu ada, bola akan terus berputar. Begitulah gravitasi bekerja, kekuatan tak terlihat yang menjaga planet tetap dekat dengan matahari, tapi tidak sampai jatuh ke dalamnya. Gravitasi bukan hanya tentang tarikan ke bawah. Ia adalah bahasa alam semesta, yang membuat bumi berputar mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, bahkan galaksi berputar di ruang angkasa. Tanpa gravitasi, tidak akan ada orbit, tidak ada planet, bahkan mungkin tidak ada kehidupan. Setelah kita tahu bahwa matahari punya gravitasi super kuat yang selalu menarik planet, muncul pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, kenapa planet tidak tersedot habis-habisan ke dalam matahari? Jawabannya ada pada gerakan planet itu sendiri. Coba kamu bayangkan sebuah mobil balap di lintasan. Mobil itu tidak bisa berhenti diam di tengah jalan. Ia selalu melaju dengan kecepatan tinggi. Nah, planet-planet di tata surya pun seperti itu. Mereka terus bergerak maju dengan kecepatan yang luar biasa. Tahukah kamu, bumi yang kita tinggali sekarang sedang melaju mengelilingi matahari dengan kecepatan sekitar 107.000 km per jam. Bayangkan, secepat itu. Dalam 1 detik, bumi bergerak hampir 30 km. Jadi, setiap detik kita sebenarnya sedang berpindah posisi di alam semesta, tanpa pernah berhenti. Gerakan ini bukan sesuatu yang baru dimulai. Planet-planet sudah bergerak sejak awal tata surya terbentuk, miliaran tahun lalu. Ketika gas dan debu kosmik mulai berkumpul membentuk matahari dan planet, gerakan memutar itu tetap terjaga. Hukum fisika mengatakan, kalau sesuatu sudah bergerak, ia akan terus bergerak kecuali ada yang menghentikannya. Nah, karena di luar angkasa hampir tidak ada gesekan, planet-planet itu terus bergerak sampai sekarang. Sekarang, bayangkan, kalau gerakan ini tidak ada, bumi hanya diam di dekat matahari. Apa yang akan terjadi? Ya, bumi akan segera tertarik dan jatuh ke dalam matahari, terbakar habis oleh panas yang luar biasa. Tapi karena bumi memiliki kecepatan gerak yang sangat tinggi, ia tidak jatuh begitu saja. Bayangkan, kamu sedang berlari kencang, lalu ada seseorang yang menarik bajumu dari samping. Kamu tidak langsung berhenti, kan? Kamu tetap melaju, tapi arahmu sedikit berubah. Begitu juga dengan planet. Planet ingin terus bergerak lurus ke depan, tapi tarikan gravitasi matahari membuat jalurnya membelok menjadi melingkar. Dengan kata lain, rahasia mengapa planet bisa terus mengorbit tanpa jatuh adalah karena mereka tidak pernah diam. Mereka selalu bergerak cepat, melawan tarikan gravitasi dengan gerakan maju. Kalau kita ibaratkan, planet itu seperti peselancar kosmik. Ia melaju di atas ombak tak terlihat yang disebut gravitasi, menjaga keseimbangan antara tertarik dan meluncur. Selama gerakan itu terus ada, planet akan tetap berada di orbitnya, tanpa jatuh, tanpa melayang pergi. Jadi, sekarang kita bisa melihat, gravitasi adalah tangan yang menarik, tapi gerakan planet adalah kaki yang berlari. Tanpa keduanya, orbit tidak akan pernah ada. Sekarang, coba kita pindah ke sebuah bukit yang tinggi. Bayangkan kamu berdiri di atasnya, sambil memegang sebuah batu kecil di tanganmu. Apa yang akan terjadi kalau kamu melempar batu itu lurus ke depan? Tentu saja batu itu akan meluncur, lalu akhirnya jatuh ke tanah. Kenapa? Karena ada gravitasi bumi yang menariknya ke bawah. Tapi, sekarang kita lakukan eksperimen imajiner. Bayangkan kalau kamu bisa melempar batu itu lebih kuat lagi, jauh lebih kencang. Batu itu akan meluncur lebih jauh sebelum akhirnya jatuh. Lalu bagaimana kalau kamu bisa melemparnya dengan kekuatan super, saking cepatnya? Sampai batu itu meluncur mengitari bumi? Batu itu tidak akan jatuh ke tanah, melainkan akan terus berputar, jatuh dan jatuh tanpa pernah benar-benar menyentuh permukaan. Nah, pada saat itulah batu itu sudah masuk ke dalam orbit. Inilah analogi sederhana yang digunakan Isaac Newton untuk menjelaskan fenomena orbit. Ia menyebutnya meriam imajiner. Katanya, kalau ada sebuah meriam raksasa yang ditembakkan dari puncak gunung dengan kecepatan yang cukup tepat, pelurunya tidak akan jatuh ke tanah, melainkan terus mengelilingi bumi.
Planet yang mengorbit matahari bekerja dengan prinsip yang sama. Setiap planet ibarat batu yang dilempar dengan kecepatan super tinggi miliaran tahun lalu. Batu itu tidak pernah berhenti bergerak, sementara gravitasi matahari selalu menariknya. Hasilnya, planet terus jatuh ke arah matahari, tapi selalu meleset. Mereka jatuh, tapi tidak pernah benar-benar sampai. Bayangkan jalannya seperti ini. Kalau lemparannya pelan, batu jatuh ke tanah. Kalau lemparannya agak cepat, batu jatuh lebih jauh. Kalau lemparannya super cepat, batu akan terus meluncur dan akhirnya mengelilingi bumi. Sekarang, ganti tanah dengan matahari dan ganti batu dengan planet. Begitulah orbit terjadi. Nah, bisa dibilang, planet-planet kita sebenarnya selalu jatuh ke matahari. Tapi karena mereka bergerak begitu cepat, mereka selalu meleset dari jalur tabrakan. Orbit adalah jatuh tanpa henti, jatuh yang tidak pernah selesai. Kalau dipikir-pikir, ini seperti permainan keseimbangan yang indah. Matahari terus menarik, planet terus melaju. Tarikan dan kecepatan berpadu, menciptakan tarian kosmik yang sudah berlangsung selama miliaran tahun. Tanpa tarikan gravitasi, planet akan terlempar pergi. Tanpa kecepatan gerak, planet akan jatuh ke matahari. Tapi dengan kombinasi keduanya, planet bisa bertahan dalam lintasan orbit yang stabil. Jadi, setiap kali kamu menatap langit malam dan melihat bintang atau planet yang bercahaya terang, ingatlah analogi batu yang dilempar tadi. Itulah rahasia sederhana di balik orbit, sebuah jatuh abadi yang membuat planet-planet bisa terus mengitari matahari tanpa pernah menabraknya. Sekarang kita sudah tahu dua hal penting. Pertama, matahari punya gravitasi yang sangat kuat. Dan kedua, planet-planet tidak diam, mereka bergerak cepat mengelilingi matahari. Nah, rahasia orbit sebenarnya ada pada perpaduan dua kekuatan besar ini. Bayangkan sebuah permainan sederhana. Kamu memegang bola yang diikat dengan tali, lalu mulai memutarnya melingkar di udara. Apa yang terjadi? Bola itu berusaha meluncur lurus ke depan, tapi karena ada tali yang menahannya, ia jadi berputar mengelilingi tanganmu. Dalam kasus tata surya, bola itu adalah planet, tali itu adalah gravitasi, dan tanganmu adalah matahari. Jadi, sebenarnya ada dua gaya yang bekerja pada planet tarikan gravitasi matahari. Kekuatan ini selalu menarik planet ke arah pusat, yaitu ke matahari. Gerakan maju planet. Karena planet sudah memiliki kecepatan sejak awal terbentuk, mereka ingin terus bergerak lurus ke depan, menjauh dari matahari. Kalau hanya ada tarikan gravitasi tanpa gerakan maju, planet akan langsung tersedot jatuh ke matahari. Kalau hanya ada gerakan maju tanpa gravitasi, planet akan terbang lepas ke angkasa, melayang tanpa arah. Tapi karena keduanya ada dan bekerja bersamaan, hasilnya adalah jalur orbit, lintasan melingkar atau lonjong yang stabil. Keseimbangan ini ibarat tarian. Matahari adalah pasangan dansa yang memegang erat tangan planet, sementara planet terus melangkah maju. Tarikan dan langkah itu berpadu, menciptakan gerakan berputar yang indah dan serasi. Mari kita coba bayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kamu bermain ayunan di taman. Saat kamu mendorong ayunan, ia ingin terus bergerak maju. Tapi ada rantai yang menahannya, membuat gerakannya jadi berayun melengkung. Nah, orbit planet juga mirip seperti itu. Hanya saja bukan ayunan di taman, melainkan tarian raksasa di ruang angkasa. Inilah alasan mengapa orbit disebut sebagai jatuh abadi. Planet sebenarnya selalu jatuh ke arah matahari, tapi kecepatan geraknya membuatnya selalu meleset. Perpaduan dua gaya ini tidak pernah berhenti, sehingga orbit terus terjadi, dari dulu sampai sekarang. Dan yang paling menarik, keseimbangan ini begitu presisi. Sedikit saja perubahan, misalnya jika kecepatan planet melambat, ia akan jatuh lebih dekat ke matahari. Sebaliknya, jika planet melaju lebih cepat, ia bisa lepas dari orbit dan melayang jauh keluar tata surya. Dengan kata lain, orbit bukanlah sesuatu yang kebetulan. Ia adalah hasil dari keseimbangan yang sempurna antara dua gaya besar, tarikan dan gerakan. Jadi, setiap kali kita melihat bumi mengelilingi matahari atau bulan mengelilingi bumi, sebenarnya kita sedang menyaksikan sebuah tali tak terlihat bernama gravitasi yang menahan, sambil membiarkan gerakan maju menjaga keseimbangan. Dari sinilah kita bisa melihat keindahan alam semesta. Bukan hanya tentang benda-benda langit yang bergerak,
tapi tentang harmoni antara dua kekuatan alam yang berbeda, bekerja bersama tanpa pernah berhenti. Sejak zaman kuno, manusia selalu bertanya-tanya, kenapa benda-benda langit bisa bergerak begitu teratur? Bangsa Mesir kuno mengamati pergerakan bintang untuk menentukan waktu bercocok tanam. Bangsa Maya membuat kalender dari posisi planet. Bahkan orang Yunani kuno punya teori bahwa semua benda langit berputar di dalam bola kristal raksasa. Tapi jawaban sebenarnya baru mulai jelas ketika para ilmuwan besar Eropa muncul pada abad ke-16 dan 17. Salah satu tokoh penting adalah Johannes Kepler. Kepler adalah seorang ilmuwan asal Jerman yang hidup di tahun 1900-an. Dia sangat penasaran dengan gerakan planet. Selama bertahun-tahun, ia meneliti data yang sangat detail tentang pergerakan planet Mars yang dikumpulkan oleh gurunya, Tycho Brahe. Dari sana, Kepler menemukan sesuatu yang mengejutkan. Orbit planet bukan lingkaran sempurna, melainkan berbentuk lonjong atau elips. Penemuan ini sederhana, tapi revolusioner. Karena sebelumnya, orang percaya planet bergerak dalam lingkaran sempurna. Kepler membuktikan bahwa alam tidak mengikuti kesempurnaan imajiner manusia, tapi mengikuti hukum alamnya sendiri. Ia bahkan merumuskan 3 hukum gerak planet, yang sampai sekarang dikenal sebagai hukum Kepler. Namun, meski Kepler tahu orbit berbentuk elips, dia belum tahu kenapa orbit itu bisa terjadi. Nah, disinilah muncul seorang tokoh besar lain, Isaac Newton. Newton adalah ilmuwan Inggris yang sangat jenius. Suatu hari, menurut cerita, Newton sedang duduk di bawah pohon apel, lalu sebuah apel jatuh. Dari peristiwa sederhana itu, ia mulai bertanya, kenapa apel selalu jatuh lurus ke bawah? Apakah gaya yang menarik apel ke tanah sama dengan gaya yang menggerakkan bulan dan planet? Pertanyaan itu mengubah sejarah. Newton kemudian merumuskan hukum gravitasi universal. Setiap benda di alam semesta saling tarik-menarik. Semakin besar masanya, semakin kuat tarikannya, dan semakin jauh jaraknya, semakin lemah tarikannya. Dengan hukum ini, Newton bisa menjelaskan kenapa bulan tidak jatuh ke bumi, dan kenapa bumi tidak jatuh ke matahari. Ia menggunakan analogi terkenal tentang meriam raksasa di gunung tinggi. Bayangkan ada sebuah meriam super besar di atas gunung. Kalau ditembakkan peluru dengan kecepatan biasa, peluru itu akan jatuh ke tanah tidak jauh dari gunung. Kalau ditembak lebih kencang, pelurunya jatuh lebih jauh. Tapi kalau ditembak dengan kecepatan yang sangat tinggi, peluru itu tidak akan pernah jatuh, melainkan terus mengitari bumi. Disitulah Newton menjelaskan, orbit adalah hasil perpaduan antara gerakan maju dan tarikan gravitasi. Sama persis dengan yang terjadi pada planet-planet yang mengelilingi matahari. Penemuan Kepler dan Newton inilah yang membuka rahasia besar alam semesta. Berkat mereka, manusia untuk pertama kalinya memahami hukum yang mengatur tarian planet di tata surya. Dan yang lebih hebat lagi, hukum ini tidak hanya berlaku di tata surya, tapi juga di seluruh alam semesta. Bintang, bulan, planet, bahkan galaksi. Semuanya bergerak mengikuti hukum yang sama. Jadi, bisa dibilang tanpa Kepler dan Newton, kita tidak akan pernah tahu kenapa planet bisa mengorbit tanpa jatuh. Merekalah yang membongkar misteri kosmik terbesar pada masanya. Dan penemuan mereka masih menjadi dasar ilmu fisika modern sampai hari ini. Kalau kita membayangkan tata surya, biasanya yang muncul di pikiran adalah gambar di buku pelajaran. Matahari di tengah, lalu ada lingkaran-lingkaran sempurna yang mengelilinginya, seperti cincin. Kita membayangkan planet berputar dalam jalur bulat rapi, seperti roda gigi dalam mesin. Tapi kenyataannya, orbit planet tidak berbentuk lingkaran sempurna. Seorang ilmuwan bernama Johannes Kepler, yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, menemukan sesuatu yang mengejutkan. Orbit planet sebenarnya berbentuk elips, atau bisa kita sebut oval, lonjong, mirip telur. Mari kita bayangkan sebentar. Ambil selembar kertas, lalu gambar lingkaran dengan jangka. Itulah lingkaran sempurna. Sekarang, coba gambar bentuk telur atau oval, itulah elips. Jadi, orbit planet itu sedikit lonjong, tidak benar-benar bulat. Apa artinya bagi planet? Artinya, planet kadang lebih dekat ke matahari, kadang sedikit lebih jauh. Dalam istilah astronomi, titik terdekat disebut perihelion,
dan titik terjauh disebut aphelion. Ambil contoh bumi. Saat bumi berada di perihelion, yang lebih dekat ke matahari, kira-kira 157 juta kilometer. Sedangkan di aphelion, jaraknya lebih jauh, sekitar 152 juta kilometer. Perbedaannya memang tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan luasnya ruang angkasa, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa orbit bumi bukan lingkaran sempurna. Lalu, apakah perbedaan jarak ini memengaruhi kehidupan di bumi? Jawabannya, tidak terlalu besar. Pergantian musim misalnya, bukan karena jarak bumi dengan matahari, melainkan karena kemiringan sumbu bumi. Jadi meskipun orbit bumi agak lonjong, kehidupan tetap berjalan stabil. Namun bagi planet lain, bentuk elips ini bisa lebih ekstrim. Misalnya, planet Merkurius punya orbit yang jauh lebih lonjong dibanding bumi. Itu sebabnya, jarak Merkurius ke matahari bisa sangat berbeda antara titik terdekat dan terjauhnya. Penemuan orbit elips oleh Kepler ini sangat penting, karena mengubah cara pandang manusia tentang alam semesta. Dulu, banyak orang percaya bahwa langit itu sempurna, dan semua benda langit pasti bergerak dalam lingkaran sempurna. Tapi Kepler membuktikan bahwa alam semesta tidak selalu mengikuti kesempurnaan versi manusia. Alam punya aturannya sendiri, dan ternyata aturan itu lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan. Orbit elips membuat planet-planet bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Saat planet lebih dekat ke matahari, ia bergerak lebih cepat. Saat lebih jauh, jadi, lain kali kalau kamu melihat ilustrasi tata surya dengan lingkaran-lingkaran sempurna, ingatlah, itu hanya gambar sederhana. Orbit yang sebenarnya jauh lebih menarik, sedikit lonjong, dinamis, dan penuh variasi. Inilah bukti bahwa alam semesta tidak kaku seperti mesin jam. Justru, ia fleksibel dan hidup, bergerak dengan cara yang alami, dengan elips yang penuh harmoni. Bayangkan kita sedang duduk di tepi lapangan pada malam hari, memandang ke langit. Semua terlihat tenang dan diam. Bintang-bintang seperti titik cahaya yang tak bergerak, dan bulan perlahan muncul dari balik awan. Tapi sebenarnya, langit itu tidak pernah benar-benar diam. Semua benda di angkasa sedang bergerak, dan salah satu gerakan paling indah adalah orbit. Orbit bisa kita bayangkan seperti tarian. Ya, tarian besar yang dilakukan oleh planet, bulan, dan bintang di panggung yang sangat luas, yaitu alam semesta. Kalau kita perhatikan, setiap tarian punya pola. Ada langkah maju, ada putaran, ada gerakan yang saling melengkapi. Begitu juga dengan orbit. Planet-planet menari mengelilingi matahari dalam jalurnya masing-masing. Mereka tidak tabrakan satu sama lain, tidak tersedot ke tengah, tapi juga tidak pergi terlalu jauh. Semua tampak rapi, seolah ada musik kosmik yang mengatur ritme gerakan itu. Lalu, bagaimana tarian ini bisa terjadi? Bayangkan, ada seorang penari yang sedang berputar di atas panggung sambil dipegang tangannya oleh rekannya. Jika rekannya tidak melepaskan genggaman, penari itu akan terus berputar mengelilinginya. Nah, genggaman itu ibarat gaya gravitasi matahari. Sedangkan gerakan si penari yang ingin keluar, itulah kecepatan planet. Dua kekuatan ini bekerja bersamaan. Tarikan gravitasi dan dorongan kecepatan. Kalau hanya ada gravitasi, planet pasti jatuh menabrak matahari. Kalau hanya ada kecepatan tanpa gravitasi, planet pasti melesat pergi entah kemana. Tapi karena keduanya saling menjaga keseimbangan, jadilah orbit. Inilah tarian abadi yang membuat bumi tetap berputar pada jalurnya. Bukan jatuh ke matahari atau keluar dari tata surya. Orbit ini tidak selalu berbentuk lingkaran sempurna loh. Kadang sedikit lonjong, seperti oval. Tapi pola itu tetap konsisten. Karena gravitasi menjaga agar planet tidak keluar jalur. Jadi bisa dibilang, gravitasi adalah pasangan dansa yang setia, selalu menggandeng planet agar tetap menari di panggung semesta. Yang lebih menakjubkan, tarian orbit ini bukan hanya terjadi antara bumi dan matahari. Bulan juga menari mengelilingi bumi. Satelit-satelit buatan manusia ikut menari mengelilingi planet kita. Bahkan, galaksi kita sendiri, Bima Sakti, sedang menari mengelilingi pusatnya, seolah seluruh alam semesta sedang berdansa dalam harmoni yang tak pernah berhenti. Kalau dipikir-pikir, orbit ini mirip musik yang dimainkan orkestra. Ada ritme yang tenang, ada pola yang berulang, dan semua bagian ikut bergerak dengan serasi. Tanpa orbit, mungkin bumi sudah jatuh ke matahari, atau mungkin malah hanyut keluar ke ruang gelap tanpa arah. Tidak akan ada siang dan malam, tidak ada musim, bahkan mungkin kehidupan tidak bisa berkembang seperti sekarang. Orbit adalah tarian yang memberi kita kesempatan hidup, dan kita,
manusia di atas bumi, sebenarnya adalah penonton sekaligus bagian kecil dari tarian besar ini. Sekarang coba bayangkan sebuah skenario ekstrim. Apa yang akan terjadi kalau tiba-tiba orbit bumi hilang? Misalnya, bumi yang tadinya menari anggun mengelilingi matahari, mendadak kehilangan jalurnya. Apa yang akan terjadi pada kita semua? Mari kita pecah ceritanya pelan-pelan. Pertama, kalau bumi kehilangan kecepatan orbitnya, artinya bumi berhenti berlari mengelilingi matahari, maka tidak ada lagi keseimbangan dengan tarikan gravitasi matahari. Dalam kondisi itu, bumi akan langsung jatuh lurus ke arah matahari, seperti apel yang jatuh dari pohon. Tapi tunggu dulu, proses jatuhnya tidak langsung plung begitu saja. Karena jarak bumi ke matahari sangat jauh, sekitar 150 juta kilometer, bumi akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk benar-benar terhisap masuk. Selama perjalanan itu, suhu di bumi akan terus meningkat. Musim panas yang kita kenal sekarang akan terasa seperti kesejukan dibanding panas yang datang. Lautan akan mulai menguap, udara jadi kering, dan akhirnya semua kehidupan akan musnah sebelum bumi benar-benar sampai ke permukaan matahari. Sekarang kita coba bayangkan skenario kedua. Kalau yang hilang justru gravitasi matahari, misalnya mendadak matahari tidak punya tarikan lagi, apa yang terjadi? Dalam sekejap, bumi akan berhenti menari dan langsung terlepas keluar melesat ke ruang hampa yang dingin dan gelap. Bumi akan terus meluncur tanpa arah, tanpa cahaya, tanpa panas. Bayangkan kita seperti naik mobil yang mendadak remnya hilang di jalan menurun. Mobil itu tidak akan berhenti, tapi terus meluncur, semakin jauh, semakin liar. Begitu juga dengan bumi. Ia akan hanyut ke dalam kegelapan kosmos, jauh dari matahari. Suhu akan turun drastis, lautan membeku, dan planet kita menjadi bola es yang mati di tengah ruang angkasa. Dua skenario itu, jatuh ke matahari atau hanyut keluar angkasa, sama-sama mengerikan. Dan keduanya menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan kita di planet ini. Kita hidup karena ada keseimbangan yang sangat halus antara gravitasi dan kecepatan orbit. Orbit bukan sekadar jalur yang dilalui planet, tapi tali kehidupan yang menjaga kita tetap di tempat yang pas. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tapi cukup nyaman untuk air mengalir, udara mengisi paru-paru, dan kehidupan berkembang. Kalau orbit itu hilang, semuanya akan berubah total. Tidak ada lagi siang dan malam seperti sekarang. Tidak ada lagi musim. Bahkan mungkin tidak ada lagi kisah manusia di bumi. Jadi, orbit bukan hanya gerakan fisika yang indah, tapi juga pondasi utama yang membuat kehidupan bisa bertahan. Kita bisa melihat sunrise, bisa menikmati hujan, bisa bercocok tanam, bisa berjalan-jalan di pantai. Semua karena bumi menari dengan setia di jalurnya. Orbit adalah tali tak terlihat yang menjaga bumi tetap berada di posisi emas. Cukup jauh untuk tidak terbakar, cukup dekat untuk tidak membeku. Coba kita berhenti sejenak, tarik napas, dan pikirkan betapa luar biasanya posisi kita di alam semesta. Dari sekian banyak kemungkinan, bumi justru berada di jalur orbit yang sempurna. Tidak terlalu dekat dengan matahari, tidak terlalu jauh, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Tepat di zona yang para ilmuwan sebut habitable zone, zona layak huni. Kalau kita bayangkan tata surya ini seperti sebuah panggung besar, maka orbit adalah garis tak terlihat yang menuntun setiap planet menari di tempatnya masing-masing. Dan dari semua tarian itu, tarian bumi lah yang paling penting bagi kita, karena orbit inilah yang menjadi alasan mengapa ada air, ada udara, ada hutan, ada gunung, dan ada kita, manusia, yang bisa bercerita. Tanpa orbit, mungkin bumi hanya akan menjadi bola batu mati yang hanyut di ruang gelap, atau terbakar habis oleh panas matahari. Tidak akan ada pagi yang kita nikmati. Tidak akan ada bintang yang kita tatap malam-malam. Bahkan mungkin tidak ada cerita kehidupan sama sekali. Orbit membuat waktu berjalan dengan ritme. Siang dan malam datang silih berganti. Musim demi musim mengatur siklus tumbuhan dan hewan. Orbit seolah menjadi jarum jam raksasa, yang tidak pernah berhenti berdetak, mengatur jalannya kehidupan di planet kita. Kalau kita mau jujur, orbit itu adalah salah satu keajaiban terbesar alam semesta. Ia tidak terlihat, tapi dampaknya kita rasakan setiap hari. Ia tidak bisa kita pegang, tapi ia menjaga setiap langkah kita. Orbit adalah bukti betapa indahnya hukum alam bekerja dengan sempurna. Mungkin, ketika malam tiba dan kita mendongak ke langit, kita bisa melihat lebih dari sekadar bintang-bintang. Kita bisa membayangkan bagaimana seluruh alam semesta ini bergerak dalam harmoni, seperti orkestra kosmik yang terus memainkan musiknya tanpa henti. Dan di tengah orkestra itu, bumi kita hanyalah satu pemain kecil,
tapi punya peran yang luar biasa, menjadi rumah bagi kehidupan. Jadi, lain kali ketika kamu melihat matahari terbit atau bulan yang bersinar terang, ingatlah bahwa semua itu bisa terjadi karena ada sesuatu yang tak kasat mata bernama orbit, yang setia menjaga keseimbangan. Orbit bukan sekadar jalur matematis. Ia adalah tali kehidupan yang membuat kita ada di sini. Sekarang, orbit adalah bukti bahwa kita hidup di sebuah dunia yang tidak hanya indah, tapi juga penuh keajaiban. Dan mungkin setelah memahami semua ini, kita bisa lebih menghargai bumi, rumah kita satu-satunya,